ada Mhm. teman-teman kita yang membangun usaha UMKM. Nah, kita yang tidak ikut membangun usaha UMKM, kita bisa membantu dengan sebagai user atau sebagai pengguna daripada barang dan jasa tadi. Kalau kita berpikir saat ini semuanya saling tolong-menolong, masing-masing individu itu berusaha bertahan sekuatnya, maka kita akan keluar daripada kesulitan. Awal-awal pandemi tuh kita tuh transisinya ke era digital yang sebelumnya adalah di off air tuh sangat berat. Iya, Tapi pasti. sekarang saya udah nggak khawatir Mbak Konsita, karena udah ada Manulife gitu. Wah, luar biasa. Pilihan profesi di Manulife Indonesia ada yang kita sebut sebagai agen asuransi. Dan profesi agen asuransi ini cukup bisa diandalkan dalam kondisi seperti ini. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Hai Bala Duit, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Conchita Caroline bisa kembali hadir untuk menemani. Seperti biasa hari ini akan ada tema pembahasan yang menarik sekali. Tapi sebelumnya ada informasi yang juga pengen aku sampaikan nih. Tahu nggak sih kalau di tahun 2021 ini sebenarnya pemerintah sedang menjalankan banyak sekali visi dan misi untuk memajukan Indonesia. Nah, salah satu targetnya itu sebenarnya bisa kita wujudkan bersama-sama. Biarkan aku jelaskan sedikit ya. Di tahun 2021 ini Bappenas telah meluncurkan visi Indonesia 2045, di mana salah satu targetnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan per kapita tinggi di tahun 2045. Wah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu merealisasikan hal tersebut? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang penting nggak boleh nyerah ya Bala Duit, dan nggak boleh bodoh amat juga, karena kepentingan negara untuk kebaikan kita juga pastinya. Nah, nanti kita akan membahas tema kali ini bersama dengan para narasumber yang menarik dan tentunya akan menjadi sangat inspiratif. Kita belajar sama-sama dari tema hari ini. Tapi sebelumnya, aku mau ingetin jangan lupa untuk diklik dulu tombol like dan juga subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman kamu ya. Oke, Bala Duit, langsung aja kita masuk ke tema pembahasan hari ini. Bagaimana untuk kita memaksimalkan peluang dan membantu merealisasikan target-target negara untuk di aspek keuangan khususnya, untuk memajukan tidak hanya Indonesia tapi kita juga sebagai individual. Nah, sudah ada para narasumber yang menarik. Di studio sekarang saya sudah tidak sendirian, ada seorang komika. Ini saya udah gak sabar sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol langsung. Ada Mas Arief Alfiansyah. Apa kabar Mas Arief? Halo Mbak, aduh seneng banget aku diundang di sini. Waduh, aku juga seneng ketemu sama Mas Arief loh. Oh beneran? Iya beneran. Alhamdulillah, senang juga aku nih jadinya. Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol ya Mas Arief ya. Sangat boleh. Oke, nah selain itu juga kita sudah terhubung dengan pakar begitu yang nanti akan membantu menjelaskan tema hari ini dan memberikan kita banyak sekali pelajaran tentunya mengenai keuangan atau strategi finansial. Sudah ada Bapak Jeffrey Key selaku Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Apa kabar Pak Jeffrey? Kabar baik Cita, dan kabar baik semua untuk Bala Duit. Senang sekali loh kita bisa berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini karena temanya menarik sekali. Nanti boleh kita berdua tanya-tanya langsung ke Pak Jeffrey ya Pak? Siap. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama aku akan ke Pak Jeffrey terlebih dahulu, boleh ya Mas Arief Boleh, ya? boleh, sangat boleh. Jadi pertanyaannya sebenarnya lebih kepada data yang kemarin baru aku baca-baca. Data Bank Dunia itu mencatat di Januari 2020 masih ada sekitar 115 juta masyarakat Indonesia yang tertahan untuk melangkah dari kelompok rentan miskin ke kelas menengah. Jadi memang bisa dikatakan jenjang sosial di Indonesia masih sangat terasa, apalagi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana target negara untuk memajukan bangsa Indonesia, tentunya ini juga masih menjadi kendala sekali ya Pak Jeffrey. Bagaimana nih tanggapannya? Ya, memang pandemi ini membuat tingkat kesejahteraan sebagian daripada masyarakat kita ini menurun. Dan ini juga membuat kondisi ekonomi Indonesia ini menurun. Tetapi kalau dikatakan bahwa ini semua adalah tugas pemerintah, saya tidak begitu.
Karena sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai anggota daripada bangsa ini, kita bisa sama-sama melakukan sesuatu. Pendahulu kita mengatakan kita harus optimis, kita harus bisa berdikari, mandiri. Oleh karena itu, kita tidak hanya terus bertanya dan berharap apa yang dilakukan negara kepada kita. Tapi sebagai anggota masyarakat, kita bisa juga melakukan sesuatu. Kalau semua masyarakat melakukan hal-hal yang kecil bersama-sama, akan terjadi sesuatu hal yang besar. Demikian kita. Setuju sih. Jadi pada intinya adalah mindset kita juga secara individu harus berubah ya Pak Jeffrey. Tidak hanya menunggu apa strategi dari negara, tapi kita juga harus punya keinginan untuk maju mencapai sesuatu yang lebih begitu. Nah kalau menurut Mas Arief gimana nih? Mas Arief sebagai seorang komika berarti kan bergelutnya di dunia entertainment. Betul. Terkenal sekali dengan yang namanya boros, kemudian penghasilannya juga besar. Amin ya. Kalau doanya itu adalah amin. Bagaimana nih melihat stigma atau mindset dari masyarakat yang saat ini, aduh saya mah segini aja nih, nunggu bantuan dari pemerintah aja gitu. Seperti apa Mas Arief? Nah kalau aku awalnya juga berpikiran kayak gitu. Dari pandemi datang, terus tiba-tiba yang off-airan ada, tiba-tiba hilang kan, cukup sedih kan, nyesek. Terus ini gimana nih solusi pemerintah? Tapi kan kita juga harus sadar bahwa kita tuh bagian dari warga juga. Kita harus melakukan sesuatu kan. Dari sana yang saya ambil adalah akhirnya saya belajar gimana caranya hidup di dunia digital dengan membuat konten gitu kan. Paling enggak dulu mindset saya paling enggak daripada lapar karena kedinginan, daripada mending lapar karena gerak gitu. Siapa tahu menghasilkan, ternyata menghasilkan sampai sekarang dan akhirnya bisa bertahan gitu. Wah alhamdulillah. Gitu berarti sih, mungkin yang perlu diluruskan ini kan banyak orang berpendapat dunia entertainment, artis-artis atau public figure itu tidak terdampak pandemi. Sebenarnya tidak seperti itu ya Mas ya? Banyak yang terdampak dong. Jadi sebenarnya ternyata kita semua struggling atau berhadapan dengan satu permasalahan yang sama. Betul. Begitu. Nah, bala duit ternyata tidak semudah itu loh. Untuk para public figure juga mereka harus punya strategi keuangan yang tepat supaya di masa pandemi ini mereka masih bisa terus beraktivitas, berkreasi juga. Nah, kembali lagi kepada Pak Jeffrey ya. Sebenarnya kontribusi seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan langsung nih oleh kita masyarakat Indonesia untuk bisa memajukan visi dan misi pemerintah untuk mengadakan yang namanya kesetaraan strata sosial atau menjadikan Indonesia sebagai negara pendapatan per kapita tertinggi. Bicara mengenai rakyat banyak, bicara mengenai jumlah yang banyak ini, kita tidak bisa lari dari UMKM. Jadi kalau kita mau punya masyarakat yang maju, kita harus menggalakkan UMKM. Nah, kalau kita ternyata bukan sebagai pelaku yang UMKM, kita sebenarnya bisa berkontribusi positif juga dengan cara kita menjadi pengguna barang atau jasa daripada UMKM. Jadi kita saling tolong-menolong. Ada teman-teman kita yang membangun usaha UMKM. Nah kita yang tidak ikut membangun usaha UMKM, kita bisa membantu dengan sebagai user atau sebagai pengguna daripada barang dan jasa tadi. Kalau kita berpikir saat ini semuanya saling tolong-menolong, masing-masing individu itu berusaha bertahan sekuatnya, maka kita akan keluar daripada kesulitan. Dan pandemi ini akan memberikan dampak yang positif kepada semuanya. Karena semuanya berpikir positif dan melakukan hal yang positif, saling membantu, maka akan dapat efek yang luar biasa. Kalau konsep ini dijalankan oleh warga kita, oleh teman-teman kita semua, maka dampak terhadap ekonomi dan kehidupan ekonomi ini akan sangat besar. Jadi kita tidak perlu harus berpikir, saya harus bangun nih UMKM. Tidak perlu, kita support mereka. Ini merupakan salah satu bantuan terbesar kita untuk masyarakat. Baik, jadi berarti sebenarnya kalau kita bicara mengenai apa kontribusi yang bisa kita lakukan nih untuk membantu mencapai target dari pemerintah, ya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Betul. Bagaimana kita bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar, bagi UMKM yang ada di sekitar. Dan dengan cara demikian juga secara tidak langsung tidak hanya mencapai target negara, kita juga membantu teman-teman nih yang saat ini sedang sama-sama berjuang. Gimana Mas, ada ketertarikan nggak untuk mulai
bisnis nih mungkin. Sekarang kalau untuk konten digital yang sedang diciptakan seperti apa konsepnya kalau boleh tahu Mas Arief? Kalau sekarang sih bikin video-video kayak lompat-lompat, kayak sobek-sobek baju gitu. Tujuannya biar orang tuh Terhibur. Karena kan di pandemi ini kan kayaknya banyak orang stres karena pandemi kan. Jadi tujuannya menghibur. Nah, karena saya dulu juga stres banget, Mbak. Kayak awal-awal pandemi tuh kita tuh transisinya ke era digital yang sebelumnya adalah di off air tuh sangat berat. Iya, Tapi pasti. sekarang saya udah nggak khawatir, Mbak Konsita. Karena udah ada Manulife gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau jawabannya. Manulife kayaknya jawaban dari saya nih kemarin-kemarin gitu. Oh, Ya, ini dia nggak- termasuk nasabah Manulife juga berarti Mas Arief? Ini mau akan setelah ini baru gitu. Luar biasa. Oh, berarti nanti nih sepertinya akan ada narasumber lain yang juga cocok untuk meyakinkan Mas Arief join di Manulife. Tapi nanti ya, kita nanti tahan ada? dulu ya Mas Arief. Ada nanti. Oke, siap. Biar kita bisa komunikasi langsung. Nah, ini juga ada sedikit artikel yang mau aku kutip ya Pak Jeffrey. Ini adalah artikel yang aku dapatkan dari statement Bank Dunia. Kalimatnya kurang lebih begini, dengan cara mendorong Indonesia menciptakan lebih banyak pekerjaan kelas menengah, maka kita bisa lebih cepat mencapai target menjadikan negara Indonesia sebagai negara berpendapatan per kapita tertinggi. Kurang lebih seperti itu. Nah, pekerjaan kelas menengah yang dimaksud ini, Pak Jeffrey bisa bantu jelaskan kah? Maksudnya seperti apa ya Pak? Pekerjaan kelas menengah itu maksudnya pekerjaan berkualitas tinggi. Untuk memungkinkan rumah tangga yang biasa bisa menjalankan. Nah, kondisi saat ini memang memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan. Bukan hanya mengancam kesehatan ya dan keselamatan, tetapi juga berdampak positif terhadap keuangan. Ada penurunan keuangan dari sisi income, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang berkepanjangan. Jadi, kalau kita bisa bertahan tadi dengan cara tolong-menolong, Manulife, kita punya sistem yang bisa digunakan oleh teman-teman atau baladu ini untuk bisa menolong sekaligus menjadi sumber income untuk para baladuin. Apa itu? Nah, pilihan profesi di Manulife Indonesia ada yang kita sebut sebagai agen asuransi. Dan profesi agen asuransi ini cukup bisa diandalkan dalam kondisi seperti ini. Kita pasti tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi perubahan yang sedemikian drastis gara-gara pandemi ini. Prioritas orang yang dulunya bukan ke kesehatan, sekarang berubah karena pandemi. Hasil survei dari Manulife Asia Care atas 519 responden di Indonesia dikatakan bahwa 43% dari mereka itu sekarang jadi mencari produk dan layanan asuransi. Jadi ini karena COVID. Sehingga makin banyak masyarakat Indonesia itu melek asuransi dan merasa bahwa asuransi itu suatu kebutuhan. Nah, ini merupakan peluang yang baik menurut saya. Sebagai agen asuransi, kita bisa menolong orang lain untuk memberikan solusi keuangan yang bisa timbul karena dampak kesehatan, tetapi di sisi lain kita juga bisa membantu orang apabila mereka mengalami hal ini dan mereka tidak mendapatkan dampak lebih buruk lagi. Dan tentu saja ini juga bisa menjadi sumber tambahan income bagi kita semua. Jadi kalau saya mau katakan pekerjaan ini adalah profesi yang mulia. Selain membantu orang juga bisa membantu kita sendiri. Oke, berarti ini aku garis bawahi, bisa dikatakan pekerjaan kelas menengah itu artinya adalah pekerjaan berkualitas yang suatu rumah tangga biasa itu bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun ya Pak. Nah, tadi kan yang menarik Pak Jeffrey membahas mengenai agen asuransi. Ini adalah pekerjaan kelas menengah yang diadakan oleh Manulife untuk membantu negara, membantu kita secara individu supaya bisa mendapatkan pemasukan tambahan khususnya di masa pandemi nih yang tiba-tiba sekali segala sesuatunya jadi tidak menentu ya. Tapi apakah memang semudah itu Pak Jeffrey? Karena kan sekarang kalau kita buka media sosial itu orang yang berjualan berdagang banyak sekali ya. Banyak Ada banget. macam-macam gitu hal yang bisa kita temukan. Nah, yang membedakan Manulife ini dengan mungkin perusahaan-perusahaan lainnya apa? Dan yang memudahkan para agen untuk menawarkan Manulife kepada teman-teman sekitarnya juga apa Pak? Kalau asuransi ini memang sering disebut sebagai barang yang intangible, barang yang tidak kelihatan. Tetapi manfaatnya nyata dan bisa dirasakan langsung, khususnya di masa-masa seperti sekarang. Orang kalau sakit
sudah pasti perlu biaya. Ya. Nah, disinilah peran daripada produk asuransi ini sangat jelas, sangat membantu. Coba tadi kita lihat ada orang yang income-nya menurun, sebagian bahkan kehilangan pekerjaan, berarti kan kehilangan sumber income. Sakit lagi, tentunya ini sangat memberatkan. Nah, disinilah muncul dan kelihatan sekali manfaat daripada produk yang tadi dikatakan tidak kelihatan. Jadi ini memang, saat ini karena kondisi yang sangat tidak pasti, tadi dikatakan medsos orang jualan, orang kirim WhatsApp juga jualan, ya semuanya orang jualan. Dan tapi yang kita lihat semua produk-produk dijual itu semua barang-barang yang bisa dilihat, dirasakan, dipegang, dan semuanya memerlukan uang, memerlukan modal. Bedanya dengan asuransi kita, di asuransi ini kita memang barang nggak kelihatan, tapi kita juga tidak perlu investasi modal untuk memulai bisnis kita dan profesi kita sebagai agen asuransi. Modalnya apa? Modalnya niat, kemauan yang kuat, dan juga keinginan membantu orang lain. Nah, seru kan? Pak Jeffrey, saya mau tanya nih Pak. Ini kan tadi kan ngomongin barang yang nggak kelihatan tapi bisa dijual. Nah, saya setuju tuh karena saya pernah ngelihat Arif Muhammad ngejual udara Las Vegas bisa. Ini sama nih kayaknya bisa nih jualan jadi agen tuh gimana sih caranya Pak? Saya juga pengen dapat penghasilan dari pekerjaan yang menengah ini gitu. Itu apakah susah? Apakah kita harus bisa Wing Chun atau apa? Ada syarat-syarat khusus nggak ya untuk jadi agennya gitu Pak Jeffrey? Ya, bagus sekali ya. Kalau kita tadi katakan mengenai pandemi ini membuat semua pihak itu punya satu kesamaan pikiran bahwa kita perlu punya sumber income yang lebih dari satu. Karena banyak sekali sumber income yang hanya satu tadi, begitu tiba-tiba terguncang, ini membuat guncangan pada ekonomi keluarga. Jadi tidak ada salahnya dan kita wajib punya sumber income. Menjadi agen asuransi merupakan salah satu cara untuk menambah sumber income. Saya katakan tadi, apabila mau menjadi agen asuransi, modalnya apa? Modalnya adalah kita punya niat, kita punya kemauan yang kuat, dan kita punya rasa dan keinginan membantu orang lain. Jadi simple. Dalam prosesnya tentunya kita belajar sama. Itu makanya kita perlu modal kemauan yang kuat tadi. Kita harus belajar supaya kita bisa. Saya pikir semua bidang tentunya harus belajar ya untuk bisa makin mahir dan kita makin spesialis ya. Makin kita bisa lebih lancar, kita lebih mudah dalam melakukan sesuatu, kita perlu belajar. Jadi tidak ada khusus ya harus punya kemampuan yang luar biasa. Yang paling penting adalah niat dan kemauan yang kuat. Hanya itu Pak? Apakah kayak ijazah gitu tidak? Yes. Kayak nanti ini Anda akan dibantu. Nanti akan dibantu kan untuk training, bagaimana di lapangan. Kita akan bantu. Sistemnya seperti apa, produk-produknya apa, itu akan kita bantu. Oke. Meskipun ini Pak, saya kan lulusan D3 akupuntur nih Pak. Terlihat aneh kan ini. Apakah saya bisa ngelamar jadi agen juga gitu? Masih bisa, bukan masalah pendidikannya apa gitu, nggak masalah ya? Ya, bisa. Bukan masalah pendidikan. Ya. Wah, berarti ini menarik ya. Jadi kayaknya aku tadi kan katanya mau bergabung di Manulife. Jangan-jangan mau bergabungnya jadi agen nih Mas Arif. Nah, sekalian gitu ya. Sekalian, oh ya benar. Tapi memang kita di masa pandemi harus begitu. Harus pintar melihat sebuah peluang di tengah rintangan. Sesuai dengan tema pembahasan duit kali ini, peluang di tengah rintangan. Betul. Nah, menarik nih tadi kan Mas Arif bilang lumayan bisa sekalian. Kayaknya tertarik banget sama dunia peragenan di bidang asuransi ini. Pas banget nanti akan ada 2 orang agen yang akan membagi ceritanya juga nggak hanya sama Mas Arif tapi sama seluruh bala duit yang sekarang sedang menyaksikan video ini. Tertarik mau langsung ngobrol-ngobrol nggak Mas Arif? Nah, aku pengen tahu pengalaman mereka gimana sih gitu. Pengen denger ya perjalanannya seperti apa. Boleh banget, tapi nanti di video bagian kedua. Jadi untuk bala duit yang sekarang penasaran banget nih, masih pengen tahu gimana kelanjutan dari pembahasan hari ini, nanti kita akan sambung di video berikutnya. Tapi jangan lupa sekarang diklik dulu tombol like dan juga subscribe YouTube channel dari Manulife Indonesia. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu supaya kita bisa sama-sama belajar, dan jangan lupa untuk kunjungi
juga website dari Manulife Indonesia untuk mendapatkan informasi-informasi menarik. Kita akan sambung obrolan ini di video yang kedua. Kalau ada orang yang menawarkan satu peluang yang luar biasa kepada kita, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin itu bisa atau tidak, yang harus ada dalam pikiran kita adalah ambil kesempatan itu dan kita pelajari caranya. Dipersembahkan oleh